kembali lagi dalam program siaran pendidikan interaktif membedah kisi-kisi persiapan ujian nasional. Dan tentu saja masih bersama saya Reinhard Sirait dan ditemani oleh Ibu Eti Kuswandarini. Dan untuk teman-teman di rumah, tak lupa saya mengingatkan Anda dapat langsung bertanya melalui telepon, SMS, ataupun melalui Facebook. Dan yang baru saja bergabung, tak usah khawatir, Anda dapat langsung melihat acara ini dengan mengakses video on demand atau live streaming di tva.kemdikbud.go.id. Kita kembali lagi kepada Ibu Eti Kuswandarini, Ibu. Tadi sudah banyak mengenai surat yang kita bahas dan kita bedah bersama. Ada 3 tadi ya. Ada 3 Ibu, surat dinas, surat pribadi, dan surat pembaca. Dan selanjutnya ini masih mengenai surat atau ada yang lain, Bu? Kita mencoba setelah 3 surat tadi ya, kita mencoba ke hal-hal yang lain, yaitu rangkuman. Rangkuman. Nah, kita coba adik-adik rangkuman, adik-adik masih ingat bahwa ketika di sekolah adik-adik sering mendapat tugas untuk merangkum. Merangkum itu biasanya menuliskan sesuatu itu berdasarkan urutan-urutan penyajiannya. Nah, seperti apa bentuk rangkuman? Nanti kita coba adik-adik untuk latihan soal berikut ya. Soal yang pertama ini untuk rangkuman. Makanan yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan adalah jenis makanan yang berkualitas. Ini berarti kita harus mengkonsumsi cukup sayuran dan buah-buahan. Membatasi konsumsi protein hewani serta mengurangi konsumsi gula dan camilan yang manis-manis. Anda juga perlu memastikan tubuh Anda cukup mengkonsumsi vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Selain itu, vitamin dan mineral penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, pertanyaannya, rangkuman teks tersebut adalah rangkumannya di sini. Apakah A, makanan yang berkualitas, vitamin dan mineral meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Ataukah yang B, lemak dan minyak jenuh, terutama lemak yang berasal dari hewan, dapat merusak kesehatan? Ataukah yang C, mengurangi konsumsi gula dan camilan yang manis-manis dapat menurunkan berat badan? Ataukah yang D, vitamin dan mineral dapat diimbangi dengan makan buah-buahan dan sayuran? Tadi yang dibicarakan di sana adalah makanan yang berkualitas. Kemudian yang di dalamnya itu mengandung vitamin, mineral, A, ya, kemudian juga mineral. Ya, di dalamnya itu bahwa makanan-makanan tersebut itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Maka sudah jelas ya, Bu? Enggak, sudah jelas. Kita jawabannya tentu saja yang A. Iya. Mengapa A? Berdasarkan urutan penyajiannya kita jelas. Itu tidak hanya satu kalimat. Ya. Ada beberapa kalimat sehingga makanan yang berkualitas adalah seperti ada vitamin, ada mineral. Untuk semua itu adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, mengapa A? Nah, kita jawab bahwa suatu rangkuman adalah penyajian singkat dari suatu tulisan. Ini penyajian singkatnya. Ini dilakukan dengan cara menggabungkan, caranya dulu ya adik-adik di rumah ya. Cara merangkum, nih adik-adik di rumah, bahwa dengan menggabungkan gagasan-gagasan dari tiap paragraf menjadi satu kalimat. Nah, misalnya gagasan utama paragraf pertama, makanan yang berkualitas. Gagasan utama paragraf kedua, vitamin dan mineral untuk meningkatkan bla 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 bla. Nah, seperti itu. Sehingga jawabannya adalah yang A tadi. Baik, Ibu. Kita terima telepon terlebih dahulu, Bu. Halo. Ya. Halo, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Rifanto dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Langsung pertanyaannya, Rifanto. Ya, pertanyaannya bagaimana cara kita merangkum cerpen? Bagaimana cara kita merangkum cerpen? Iya. Baik, itu aja? Iya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Bagaimana, Bu? Cara Kalau kita merangkum cerpen itu disebut dengan sinopsis. Sinopsis. Suatu ringkasan, kalau ringkasan itu berupa suatu cerita, suatu film, suatu novel, maka itu disebut dengan sinopsis. Sedangkan kalau itu berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang lain atau buku-buku selain buku-buku yang berupa fiksi, itu dinamakan dengan kita merangkum atau membuat ikhtisar. Nah, itu pengertiannya ikhtisar dengan rangkuman sama, itu untuk buku-buku di luar buku-buku non fiksi, bisa juga berupa film. Kalau untuk itu sinopsis film itu diperbolehkan. Sinopsis film itu adalah suatu ringkasan, tetapi ringkasan cerita, bisa dari novel, cerita pendek atau apapun. Nah, bagaimana cara meringkas yang tepat, yang cepat dalam sebuah tadi cerpen atau novel tadi? Maka kalau kita meringkas itu kita terlebih dahulu harus tahu
alurnya. Alurnya apa? Mulai dari alur perkenalan sampai kepada alur perkenalan, kemudian penampilan masalah, ketika masalah muncul, ketika mulai ketegangan menurun dan akhirnya kepada penyelesaian, itu harus diurutkan. Sehingga dari situ nanti kamu tinggal merangkum. Merangkum, mencoba, tetapi ingat tokoh-tokohnya juga harus dicantumkan. Urutan cerpennya ya Bu ya? Urutan dalam urutan cerpennya juga harus berurutan. Nah, seperti itu disebut dengan sinopsis cerita pendek, atau bisa juga sinopsis cerpen, atau mungkin novel atau film, itu yang biasa dilakukan oleh adik-adik di rumah ini, Kak Renhat. Kita kembali lagi dalam pembahasan rangkuman Ibu. Apakah ada selanjutnya soal-soalnya? Baik, kita lanjutkan dengan soal yang kedua untuk rangkuman. Nah, kita coba, penangkapan ikan secara ilegal mengancam stok perikanan nasional. Jika hal itu dibiarkan akan merugikan nelayan tradisional. Akibatnya berdampak pada kemerosotan hasil tangkapan. Pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya perikanan. Jika hal itu dapat dilaksanakan, kerugian negara 30 triliun dapat ditekan. Dengan demikian, pendapatan negara bisa dioptimalkan dan harga BBM bagi nelayan tidak perlu naik. Nah, di sini tentang penangkapan ikan secara ilegal ya. Rangkuman bacaan tersebut yang tepat adalah, apakah A, kerugian nelayan tradisional terjadi akibat penangkapan ilegal, akibatnya berdampak pada kemerosotan hasil tangkapan. Ataukah B, BBM tidak perlu dinaikkan, itu sebabnya pemerintah mengoptimalkan sumber daya perikanan dan sarana prasarananya. Ataukah yang C, penangkapan ikan ilegal dapat mengancam stok perikanan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya perikanan. Nah, di sini ataukah D, kerugian nelayan tradisional berdampak pada kemerosotan hasil tangkapan. Oleh karena itu, harga BBM tidak perlu naik. Tentu saja jawabannya yang mana tadi? Kita berbicara tentang penangkapan ikan ilegal. Sehingga setelah ini akan mengancam stok perikanan. Sehingga diminta pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya perikanan. Sehingga jawaban di sini adalah jawaban yang C. Ya, seperti itu ini Kak Renhat nih. Bagaimana pembahasannya nih Bu untuk kita coba mengapa C? Ingat adik-adik di rumah bahwa rangkuman adalah bentuk ringkas dari sebuah paragraf atau wacana, tetapi tetap memuat informasi penting dari paragraf tersebut. Ini caranya itu bisa dengan merangkaikan makna dari kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Setelah makna tersebut ditulis, kemudian adik-adik bisa menyusunnya dalam sebuah kalimat sederhana sehingga jadilah sebuah rangkuman. Cukup sederhana ini ya Kak Renhatnya, karena biasanya di dalam soal ujian nasional adik-adik kita disajikannya itu dalam bentuk kutipan, tetapi kutipannya itu tidak begitu panjang sehingga adik-adik bisa membuat rangkuman hanya terdiri atas 2 atau 3 kalimat saja, itu sudah bisa disebut sebagai rangkuman. Baik Ibu. Jelas sekali ya Bu, ini pembahasan mengenai materi kita pada hari ini. Dan kita akan masuk ke dalam kuis Bu sekarang. Untuk teman-teman di rumah, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, akan ada kuis kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan bersama saya juga di sini dan Ibu sudah bergabung nih, ada Kak Adit Bu di sana. Halo Kak Adit. Halo Kak Renhat, apa kabar? Baik. Kak Adit sendiri bagaimana kabar ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik ya Kak Adit. Kita masuk ke dalam kuis kuadran. Nah, kuis kuadran kali ini kira-kira susah nggak sih ini mengenai soal-soal yang telah kita sudah bahas bersama mengenai dengan Ibu Eti? Oke, teman-teman di rumah bisa menjawab soal-soal ini deh kayaknya. Langsung saja Kak Adit. Langsung aja ke dalam kuis kuadran Kak Adit. Oke, saatnya kuis kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi sama Kak Adit di sini di kuis kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Bagi kalian yang ingin mengikuti kuis ini, gampang banget, tinggal telepon aja di 0800 140 3046. Sekali lagi di 0800 140 3046. Nah, apa sih hadiahnya buat kalian? Ini nih, ada hadiah menarik buat kalian seperti yang Kak Adit pegang ini ya. Penasaran kan sama pertanyaannya? Iya, Kak Adit bacain ya. Pertanyaannya adalah, penulisan tanggal surat yang tepat pada surat dinas adalah A. 25 November 2012 dengan menggunakan huruf P, atau yang B. 25 November 2012 menggunakan huruf F.
V maksudnya Kak Adit. Sekali lagi ya. Yang A, 25 November 2012 dengan huruf P, atau B, 25 November 2012 menggunakan huruf V. Ayo, kalau udah tahu jawabannya, tinggal telepon aja langsung di 0800 140 3046. Ya, kayaknya dari penelpon masuk nih. Ya, halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Mia. Mia di mana? Di SMP Negeri 3 Pakentan. Oke, Mia, passwordnya nih Mia. Cerdik, cermat, dan ceria. Lebih tepatnya cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Iya, Mia langsung jawabannya. B, 25 November 2012. Yakin yang B? Iya, yakin. Oke, Mia, jawaban kamu betul. Jangan ditutup dulu ya teleponnya karena pihak kami akan meminta biodata kamu. Setelah kita balik lagi ke Kak Reinhardt. Ya, terima kasih Kak Adit dan selamat kepada Nia karena telah mendapatkan hadiah menarik ya. Dan kita kembali lagi kepada Ibu Eti Kuswandari nih, Bu. Kita sudah sampai di penghujung acara Ibu ya. Kita tadi telah membahas banyak sekali mengenai persiapan untuk ujian nasional untuk teman-teman dari kelas 3 SMP ini, Bu. Yeah. Kita masuk ke dalam kesimpulan atau saran-saran dari Ibu Eti ini sebagai guru bahasa Indonesia. Apa nih Bu untuk teman-teman di rumah? Baik, adik-adik di rumah ketika nanti adik-adik mengikuti ujian nasional, terutama dalam surat dinas, kemudian perhatikan betul-betul yang ada di sana, apa yang diminta. Kalau di sana diminta adalah surat pemberitahuan, maka di sana tentunya untuk memberitahukan. Kalau surat undangan biasanya berupa undangannya. Hati-hati betul dan perhatikan ejaan dan tanda bacanya. Untuk itu semoga kalian bisa dan Ibu yakin kamu bisa. Ya. Yang jelas Bu harus banyak belajar dan berlatih ya Bu ya. Iya, tepat sekali. Tanpa berlatih terus ya mana akan sulit nanti untuk menjawab ujian nasional. Memuaskan. Iya, baik Ibu, terima kasih. Ya, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Saya Reinhardt Sirait, Ibu Eti Kuswandari dan segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Tetap semangat untuk teman-teman di rumah dalam persiapan ujian nasional. Sampai jumpa.